buku ilmu pengetahuan bab 6, subbab D, bagaimanakah pengaruh manusia terhadap ekosistem? Teman-teman, tahukah kalian, manusia merupakan spesies di bumi yang paling mendominasi. Oleh karena itu, setiap aktivitas manusia akan berpengaruh terhadap keberadaan suatu ekosistem. Diskusikan dengan teman di kelas, apa saja kegiatan manusia yang dapat memengaruhi ekosistem? Pada subbab ini akan ada 4 pembahasan. Yang pertama, pertanian dan produksi pangan. Yang kedua, kerusakan habitat. Yang ketiga, polusi. Dan yang keempat, konservasi. Pertama, pertanian dan produksi pangan. Salah satu kegiatan manusia yang telah dilakukan selama ribuan tahun adalah bercocok tanam untuk menyediakan kebutuhan pangan. Kegiatan manusia di bidang pertanian turut memengaruhi ekosistem di dunia. Penggunaan pupuk kimia secara berlebihan dapat menyebabkan eutrofikasi perairan dan penurunan kesuburan tanah. Banyak organisme non-target yang terbunuh akibat penggunaan pestisida. Pertanian monokultur menyebabkan turunnya keanekaragaman hayati. Banyak tumbuhan yang disingkirkan dan diganti oleh hanya satu jenis tumbuhan tertentu. Hal ini diperparah dengan seleksi penggunaan bibit unggul yang menyebabkan spesies asli suatu daerah akan sulit ditemukan. Banyak spesies asli Indonesia kalah saing dengan spesies yang sengaja didatangkan dari luar negeri, sehingga tidaklah mengherankan beberapa buah-buahan lokal lebih sulit ditemukan dibandingkan dengan buah impor. Selanjutnya, 2. Kerusakan habitat. Perkebunan bukanlah habitat alami. Perkebunan merupakan salah satu faktor penyebab hilangnya ekosistem alami. Banyak hutan ditebang di Indonesia untuk diubah menjadi lahan perkebunan, di antaranya untuk lahan kelapa sawit. Dampaknya, banyak jenis tumbuhan dan hewan yang terancam punah akibat kehilangan habitatnya. Alih fungsi lahan lainnya seperti pertambangan dan pembuatan pemukiman turut serta menyebabkan kerusakan habitat. 3. Polusi. Polusi adalah masuknya zat-zat beracun ke dalam lingkungan sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan alamiah. Kerusakan lingkungan akibat pencemaran atau polusi terjadi di mana-mana yang berdampak pada menurunnya kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bahkan, pencemaran dapat menimbulkan berbagai dampak buruk bagi manusia seperti penyakit dan bencana alam. Banyak aktivitas manusia yang tidak disadari menyebabkan terjadinya pencemaran. Misalnya penggunaan kendaraan bermotor, membuang sampah sembarangan, dan membuang sisa limbah ke sungai secara langsung. Dampak dari polusi menyebabkan banyak peristiwa di dunia, misalnya hujan asam dan pemanasan global. Hujan asam terjadi akibat polutan sulfur oksida dan nitrogen oksida yang bereaksi dengan air di udara. Hujan asam dapat menyebabkan hutan rusak, jembatan mudah berkarat, dan patung banyak yang rusak. Adapun pemanasan global terjadi akibat terakumulasinya gas karbon dioksida di udara, sehingga menyebabkan terperangkapnya energi cahaya matahari di bumi. Suhu bumi menjadi meningkat, sehingga kutub mencair, permukaan air laut naik, musim yang sulit diprediksi, dan gagal panen. Keempat, konservasi. Kegiatan manusia yang dapat memperlambat kepunahan organisme adalah dengan melakukan kegiatan konservasi. Kegiatan yang berwawasan lingkungan dapat memperlambat penurunan keanekaragaman hayati. Beberapa kegiatan konservasi yang dapat dilakukan di antaranya adalah penggunaan energi alternatif, daur ulang sampah, pengolahan limbah, dan penghijauan. Spesies yang terancam punah dapat dilestarikan dengan strategi memantau dan melindungi spesies dan habitatnya, pendidikan, program penangkaran, dan bank benih berbagai macam tumbuhan. Bagaimana teman-teman? Banyak sekali yang kita pelajari ya.
Tentunya harus menambah kesadaran kita untuk selalu menjaga lingkungan. Baiklah, subbab D sudah selesai. Selanjutnya kita akan membahas subbab E. Mengapa harus dilakukan konservasi keanekaragaman hayati? Tetap semangat belajar dan sampai jumpa. Produksi Kemendikbudristek 2021.